Dalam beberapa minggu terakhir, nama Iran dan juga Israel adalah dua negara yang paling santer dibicarakan. Hal ini jelas karena aksi saling tukar serangan yang dilakukan kedua negara. Nah, yang paling menarik dari konflik dua negara ini adalah sikap PBB yang banyak diprotes oleh pemimpin dunia karena dinilai standar ganda. Saat Iran menyerang Israel, entah kenapa Dewan Keamanan PBB langsung rapat darurat. Namun sebelumnya saat Israel menyerang konsulat Iran PBB, malah diam dan tidak mengadakan rapat darurat. Hal inilah yang kemudian dikritik oleh banyak orang, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Dengan sikap PBB yang melakukan standar ganda tadi, maka wajar jika dunia terpecah belah karena PBB dinilai gagal sebagai pengadil. Ada yang mendukung Israel dan ada juga yang mendukung Iran. Dari seluruh negara yang mendukung Iran, ada 3 negara yang paling menarik untuk dilihat sikapnya, yaitu China, Korea Utara, dan tentu saja Rusia. Mari kita mulai dengan membahas China. Dalam perseteruan antara Iran dan Israel, China sangat jelas memihak Iran. Dari pernyataan Menteri Luar Negeri mereka, Wang Yi, China secara resmi mengutuk tindakan Israel atas serangan yang terjadi pada konsulat Iran di Suriah pada 1 April dan mendukung hak Iran untuk melakukan serangan balasan. Wakil China ini bahkan menambahkan kalau dirinya mengapresiasi tindakan Iran yang tidak menargetkan negara lain di kawasan dan secara terukur hanya menyerang Israel. Di tengah kericuhan yang terjadi, dukungan dari China bukan cuma sekadar kecam-kecam doang, tapi ada juga berita kalau China mengirimkan senyawa kimia ke Iran untuk pembuatan rudal. Nah, padahal pengiriman senyawa kimia di Iran adalah hal yang terlarang sesuai resolusi PBB 2231 yang disahkan tahun 2015 setelah sanksi dijatuhkan pada Iran. Jika perang pengiriman ini adalah hal yang benar, maka bisa disimpulkan kalau China secara terang-terangan menentang PBB dan jelas Amerika Serikat. Jauh melihat hubungan antara China dan Iran, hubungan keduanya memang bukan cuma sekedar sesama member PBB. China merupakan pelanggan minyak terbesar Iran sejak sanksi dijatuhkan oleh PBB. Dari data yang ditemukan, China membeli 1,53 juta barel per hari di Iran. Bukan cuma menjadi pelanggan minyak tetap, China juga memberikan investasi luar biasa senilai 400 miliar US dollar atau 6.489 triliun rupiah untuk perjanjian dagang dan juga proyek konstruksi untuk meningkatkan perekonomian Iran. Khusus untuk meningkatkan perekonomian pasca sanksi yang dijatuhkan, Iran memang banyak mendekat ke China dan bahkan masuk di Organisasi Kerjasama Shanghai pada tahun 2021. Kedekatan Iran dan juga China bukan cuma sekedar persoalan ekonomi, sebab untuk dunia persenjataan militer keduanya juga mesra. China diketahui menjadi salah satu pemasok senjata utama Iran. Bahkan sejak perang Iran-Irak tahun 1980-an. Hubungan persenjataan antara kedua negara ini memanglah sangat erat. Bahkan di tahun 2021, China memberikan akses kepada Iran untuk menggunakan Beidou Navigation Satellite System yang mampu meningkatkan akurasi dari rudal yang diluncurkan oleh Iran. Amerika dan sekutunya jelas melihat hal ini sebagai ancaman. Makanya Amerika Serikat sering menuduh China menyediakan bahan senjata ke Iran seperti pada 2023 kemarin. Ya, entah apa yang ada di kepala Amerika. Mereka mengecam negara lain memberi senjata pada Iran, tapi tidak membatasi diri memberi senjata kepada Israel. Dari China, mari kita berpindah ke Korea Utara. Di tengah tingginya tensi antara Iran dan Israel, Korea Utara memperjelas sikap memihak siapa dengan mengirimkan delegasi mereka ke Iran. Dari berita tersebut diketahui kalau pada tanggal 23 April kemarin, Menteri Hubungan Luar Negeri Korea Utara Yoon Jong-ho berangkat dari Pyongyang menuju Teheran untuk sebuah kunjungan publik yang jarang terjadi. Dalam kunjungan ini, secara instan negara-negara barat seperti Amerika dan sekutunya langsung khawatir dengan potensi kerjasama militer yang bisa dibentuk oleh kedua negara. Kerjasama yang dicurigai Barat ini memanglah bukan hal baru. Sejak tahun 1980 saat momen perang Iran-Irak, Korea Utara sudah disebut-sebut sebagai supplier senjata bagi Iran. Bahkan bukan cuma itu, beberapa program rudal balistik dari Iran memang sangat mirip dengan rudal balistik milik Korea Utara.
mulai dari rudal balistik Shahab 3 yang mirip rudal Nodong. Kemudian ada juga rudal Khorramshahr yang mirip dengan rudal Musudan milik Korea Utara. Kerjasama militer antara Korea Utara dan juga Iran juga tidak berjalan satu arah, namun dua arah. Hal ini bisa dilihat dari kabar yang tersebar di tahun 2017 kemarin, di mana Iran dicurigai membantu Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir dan rudal bagi Korea Utara. Nah, di tahun 2024 ini, Korea Utara juga banyak dibicarakan bisa jadi membantu Iran untuk melakukan transfer teknologi penggunaan nuklir dalam rudal balistik yang bisa terjadi kurang dari 72 jam. Jika transfer teknologi ini benar masuk dalam bagian pembicaraan delegasi Korea Utara ke Iran, jelas akan menjadi mimpi buruk bagi Israel, Amerika, dan sekutu-sekutunya. Karena mereka bisa dihantui ketakutan akan serangan rudal nuklir bukan cuma dari Korea Utara tapi juga Iran. Ketakutan ini akan makin menjadi-jadi jika Iran berhasil membuat tiruan dari rudal balistik antar benua Korea Utara, Hwasong-18. Rudal balistik ini memiliki jangkauan mencapai 15.000 km dengan membawa hulu ledak nuklir. Sekarang mari kita berpindah ke Rusia. Untuk konflik Iran dan Israel, dalam sekejap Rusia langsung memperlihatkan keberpihakannya pada Iran dengan mengecam serangan Israel di konsulat Iran di Suriah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Keberpihakan Rusia pada Iran ini bukanlah hal baru karena kedua negara punya banyak kesamaan. Mulai dari negara yang paling banyak disanksi di dunia hingga ketidaksukaan keduanya atas pengaruh Amerika Serikat di kawasan masing-masing. Rusia tidak senang dengan pengaruh Amerika di Eropa, utamanya di negara-negara ex-Uni Soviet. Kemudian Iran juga tidak senang dengan pengaruh Amerika di Timur Tengah, utamanya dengan keberadaan Israel. Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan kerjasama antara Rusia dan Iran memang berada di puncaknya. Salah satunya disebabkan minat Iran untuk membeli sistem pertahanan udara Rusia, S-400, untuk memperkuat diri dari serangan Israel. S-400 ini memang seksi di mata Iran karena memiliki radar canggih yang mampu mendeteksi jet tempur siluman sekelas F-35 milik Israel yang merupakan pabrikan Amerika. Dari segi spesifikasi, S-400 memiliki radar yang memiliki jangkauan mencapai 600 km. Saat mendeteksi bahaya, S-400 juga bisa menembakkan rudal 40N6E yang memiliki jangkauan mencapai 380 km. dengan kecepatan maksimum hingga Mach 3,5 atau 1.200 meter per detik. Dengan kemampuan ini, Iran bisa membuat pilot F-35 Israel ketar-ketir. Ya, meskipun tentu saja uang yang harus dikeluarkan Iran untuk S-400 ini tidaklah sedikit. Dari yang diketahui, unit ini dijual Rusia dengan harga mencapai 1,25 miliar US dollar atau setara dengan 20,3 triliun rupiah. Selain S-400, Iran juga melakukan pembelian pada jet mutakhir Rusia Su-35. Tidak tanggung-tanggung, Iran membeli hingga 50 unit yang harga satuannya bisa mencapai 80 juta US dollar atau 1,2 triliun rupiah. Pembelian ini sebagai salah satu langkah modernisasi kekuatan Angkatan Udara Iran yang memang sudah lama ketinggalan zaman. Dari berita terbarunya, Su-35 ini bisa saja dikirim Rusia di akhir atau di awal bulan Mei. Jika pengiriman ini benar, maka Iran akan memiliki jet tempur yang bisa menyaingi jet tempur Israel, di mana Israel memiliki F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan F-35 Lightning II. Nah, dari semua negara yang dibahas, hal menarik sebenarnya terlihat dari sebaran geografis tiga negara tadi, di mana tidak satu pun yang berasal dari Timur Tengah. Padahal, Timur Tengah kan mengakunya pro-Palestina dan mengecam Israel. Parahnya lagi, ada beberapa fakta yang mencengangkan, di mana negara Timur Tengah malah melindungi Israel. Contohnya, Yordania yang mencegat rudal Iran, serta ada juga Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi yang berbagi informasi intelijen pada Amerika tentang serangan Iran. Padahal kita tahu Amerika adalah teman baiknya Israel. Yah, entah apa yang akan terjadi di kemudian hari. Namun kita berharap kalau tensi akibat konflik bersenjata di dunia ini bisa reda.